Pernahkah kamu menghitung berapa kali dalam 1 menit kamu bernapas? Pernahkah kamu menghitung berapa banyak kamu bernapas dalam 1 hari? Pada umumnya, manusia dapat bernapas sekitar 17.000 kali dalam sehari. Selama bernapas, udara terus keluar dan masuk melalui organ-organ pernapasan. Apa sajakah organ-organ pernapasan yang ada pada tubuh manusia? Agar mengetahui jawabannya, ayo kita belajar IPA bersama. Organ pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia tersusun atas organ hidung, faring atau tekak, laring atau ruang suara, trakea atau tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Organ penyusun sistem pernapasan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan struktur maupun fungsinya. Secara struktural, sistem pernapasan tersusun atas 2 bagian utama. 1. Sistem pernapasan bagian atas meliputi hidung dan faring. 2. Sistem pernapasan bagian bawah meliputi laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Secara fungsional, sistem pernapasan tersusun atas 2 bagian utama. 1. Zona penghubung tersusun atas serangkaian rongga dan saluran yang saling terhubung baik di luar maupun di dalam paru-paru. Bagian penghubung meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Fungsi dari bagian penghubung yaitu menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara, serta menyalurkan udara menuju paru-paru. 2. Zona respirasi tersusun atas jaringan dalam paru-paru yang berperan dalam pertukaran gas, yaitu alveolus. Selanjutnya, kita akan bahas satu persatu organ-organ pada sistem pernafasan manusia. 1. Hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Selaput lendir berfungsi sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Konka mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Tahukah kamu, udara tersusun atas banyak sekali jenis gas. Gas yang terdapat di udara dapat berupa gas nitrogen dioksida, karbon dioksida, karbon monoksida, oksigen, dan sulfur dioksida. Tidak semua gas-gas tersebut baik untuk kesehatan manusia. Misalnya gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida dihasilkan dari proses pembakaran tidak sempurna dan terdapat pada asap kendaraan bermotor. Apabila gas karbon monoksida terhirup dalam jumlah besar, dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, jangan menyalakan kendaraan bermotor di dalam rumah ya, agar gas karbon monoksida tidak banyak terhirup olehmu dan keluargamu. Nah, berdasarkan fungsi inilah, maka lebih baik kita menghirup udara melewati hidung dibandingkan melewati mulut. 2. Faring. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring. Dinding faring tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Kontraksi dari otot rangka tersebut membantu dalam proses menelan makanan. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. 3. Laring.
Laring atau ruang suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis berupa katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun, dilapisi oleh sel-sel epitel, berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Apabila ada partikel kecil seperti debu, asap, makanan atau minuman yang masuk ke dalam laring, akan terjadi refleks batuk yang berfungsi untuk mengeluarkan partikel tersebut dari laring. Udara yang melewati laring dapat menggetarkan pita suara, sehingga dihasilkan gelombang suara. Gelombang suara ini dapat diatur untuk menghasilkan berbagai bunyi dengan cara mengatur kolom udara pada faring, rongga hidung, dan mulut. Tinggi rendahnya suara dikontrol oleh tegangan pita suara. Apabila pita suara tegang akibat tertarik oleh otot, pita suara akan bergetar lebih cepat dan dihasilkan nada suara yang tinggi. Berkurangnya tegangan pada pita suara akan menyebabkan pita suara bergetar lebih lamban, sehingga menghasilkan nada suara yang rendah. Akibat adanya hormon androgen, yaitu hormon kelamin pria, pita suara pada pria biasanya lebih tebal dan lebih panjang, sehingga pita suara akan bergetar lebih lamban. Hal ini yang menyebabkan nada suara pria memiliki rentang nada yang lebih rendah daripada rentang nada suara pada wanita. 4. Trakea. Udara yang telah masuk ke laring selanjutnya masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia pada dinding trakea adalah untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. 5. Bronkus. Pada bagian paling dasar dari trakea bercabang menjadi 2. Percabangan trakea ini disebut dengan bronkus. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tetapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur, tetapi berselang-seling dengan otot polos. 6. Bronkiolus. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang lagi. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Pada ujung-ujung bronkiolus, terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut alveolus. 7. Paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru terbagi menjadi 2 bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri atau pulmosinister yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut dengan pleura. Pleura berupa kantung tertutup yang berisi cairan limfa. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Di dalam paru-paru terdapat bagian yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida, yaitu alveolus. Dinding alveolus tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipih. Struktur yang demikian memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Adanya gelembung-gelembung alveolus memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas.
Luas permukaan alveolus 100 kali luas permukaan tubuh manusia. Besarnya luas permukaan seluruh alveolus dalam paru-paru menyebabkan penyerapan oksigen lebih efisien. Di dalam alveolus inilah terjadi pertukaran antara gas karbon dioksida dari dalam tubuh dengan oksigen dari luar tubuh. Mekanisme pernapasan manusia. Saat kamu bernapas, berlangsung dua mekanisme, yaitu menghirup udara atau inhalasi atau inspirasi, dan menghembuskan udara atau ekshalasi atau ekspirasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Pada saat melakukan mekanisme pernapasan, terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Diafragma adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi. Volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Satu kali pernapasan terdiri atas satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Berdasarkan aktivitas otot-otot pernapasan, bernapas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada disebut dengan pernapasan dada. Begitu juga jika kita membesarkan dan mengecilkan volume rongga perut disebut pernapasan perut. Frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan adalah intensitas memasukkan atau mengeluarkan udara per menit dari dalam keluar tubuh atau dari luar ke dalam tubuh. Pada umumnya, intensitas pernapasan pada manusia berkisar antara 16 sampai 18 kali. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan frekuensi pernafasan adalah 1. Umur. Pada umumnya, semakin bertambah umur seseorang, maka semakin rendah frekuensi pernapasannya. Hal ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energinya. 2. Jenis kelamin. Pada umumnya, laki-laki lebih banyak bergerak sehingga lebih banyak memerlukan energi. Kebutuhan oksigen dan produksi karbon dioksida pada laki-laki juga lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa proses metabolisme pada laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan. 3. Suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi pernapasannya. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme di dalam tubuh, sehingga diperlukan peningkatan pemasukan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. 4. Posisi tubuh. Posisi tubuh sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan. Hal ini berkaitan dengan beban yang harus ditanggung oleh organ tubuh. Pada saat posisi tubuh berdiri, otot-otot kaki akan berkontraksi untuk menghasilkan tenaga yang dibutuhkan tubuh untuk tetap tegak berdiri. Sedangkan pada saat posisi tubuh duduk atau berbaring, beban berat tubuh disangga oleh sebagian besar tubuh, sehingga tubuh tidak membutuhkan banyak energi. Dengan demikian, frekuensi pernapasan juga rendah. 5. Kegiatan atau aktivitas tubuh. Orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak energi dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti duduk santai atau tiduran. Ketika tubuh memerlukan banyak energi, maka tubuh perlu lebih banyak oksigen sehingga frekuensi pernapasan pun meningkat. Volume pernapasan. Volume pernapasan yaitu
besar atau banyaknya udara yang dapat ditampung paru-paru dalam proses inspirasi dan ekspirasi. Ketika kamu membaui harumnya parfum atau aroma kue yang lezat, kamu tentu pernah menarik napas sangat dalam, bukan? Pernahkah kamu berpikir berapa jumlah udara yang kamu hirup saat bernapas sangat dalam atau saat kamu bernapas biasa? Ternyata, volume udara yang digunakan dalam proses pernapasan ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut. 1. Volume tidal, yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa. Dalam keadaan normal, volumenya sekitar 500 ml. 2. Volume cadangan ekspirasi, merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volume cadangan ekspirasi sekitar 1.500 ml. 3. Volume cadangan inspirasi, yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara biasa. Volume cadangan inspirasi sekitar 1.500 ml. 4. Volume residu, yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Volumenya sekitar 1.000 ml. 5. Kapasitas vital paru-paru, yaitu total dari volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah volume cadangan inspirasi. Kapasitas vital paru-paru sekitar 3.500 ml. 6. Kapasitas total paru-paru, yaitu volume udara yang dapat ditampung secara maksimal di dalam paru-paru. Volume kapasitas total paru-paru yaitu volume kapasitas vital paru-paru ditambah volume residu. Volumenya sekitar 4.500 ml.